Hai Mam, selamat bergabung di YouTube Live Event Teman Bumil di channel Gue Sehat. Apa kabarnya Mams? Mudah-mudahan di tengah pandemi yang sedang meningkat ini, Mams dan keluarga selalu diberikan kesehatan ya. Dan untuk Mams yang mungkin sedang diuji dengan sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Nah sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Nibras yang akan menemani Mams selama 1 jam ke depan. Hari ini kita akan membahas topik hal penting yang Mams harus tanyakan setiap pemeriksaan rutin kehamilan. Hari ini kita akan ditemani oleh seorang objin, yaitu Dr. Denny Kusen, SPOG. Nah, selama live berlangsung nanti, saya akan membacakan pertanyaan dari Mams. Jadi untuk Mams yang pengen tanya-tanya nih, bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar ya, dengan format nama, kota, dan email Mams, dan pertanyaan untuk Dr. Denny. Dan sebelum dimulai nih Mams, jangan lupa untuk klik subscribe, untuk subscribe dulu channel YouTube ini, dan ikuti live-nya sampai selesai ya. Oke deh, kalau gitu, aku mau langsung sapa narasumber kita dulu nih. Halo Ya, Dr. Denny, halo. apa kabarnya nih dok? Halo, apa kabar? Iya, saya baik. Bagaimana kabarnya, Mbak Nibra? Baik, baik dok. Semoga di tengah pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan ya dok ya. Ya, betul. Semoga semua mam sekalian ya beserta keluarga selalu diberkati, selalu berkah, semoga sehat selalu. Amin, amin. Dokter, sekarang kesibukannya apa aja nih, dok? Ya, saat ini kesibukannya paling ya sambil kerja praktek ya kan, sambil kita ada nulis-nulis ya kan, publikasi-publikasi gitu ya, sambil kita inilah sharing-sharing ilmu juga ya. Pada malam hari ini kita juga membahas tentang kehamilan bersama Mbak Nibras di Teman Oke. Bumil. Betul, berarti di kondisi yang masih pandemi ini, dok, masih melakukan praktik gitu ya, dok ya? Ya, saat ini masih dalam praktek, namun kita dengan terbatas ya. Jadi kita membatasi kunjungan, jadi kita memang seleksi yang benar-benar membutuhkan, yang benar menjaga kesehatannya, kita pantau dulu. Kalau misalnya sehat segala macam, kita akan pantau untuk kontrol hamilnya. Kalau Oke. misalnya yang lain ya misalnya kondisi-kondisi kandungan, misalnya kayak miom, kista, ada juga beberapa pasien seperti itu. Oke. Dok, mungkin banyak mams yang penasaran nih, dokter ini melakukan prakteknya di mana ya, dok ya? Oke, halo mam semuanya. Sekali lagi, perkenalkan saya dengan Dr. Denny Kusen. Ya, saya ini adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Saat ini saya berpraktek di Rumah Sakit Mayapada Hospital Kuningan. Ya, saya praktek di sini setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, saya melayani untuk kasus-kasus misalnya kandungan seperti mams yang ingin hamil, yang ingin program hamil, ya kan, atau misalnya ada permasalahan kandungan seperti pendarahan, ada nyeri haid, ya, ada miom, ada kista. Nah, kami melayani, ya, seperti itu. Oke. Tapi dok, dengan kondisi yang pandeminya bisa dibilang lagi meningkat gini ya, dok ya, apakah ada pengaruh ke pasien-pasien yang melakukan pengecekan kehamilan gitu, dok? Ya, justru saat ini saya ketemunya itu hamil-hamilnya masih kecil-kecil nih. Apalagi sejak ada PPKM juga ya, PPKM ketat ya kan, semuanya working from home, jadi banyak-banyak yang mereka nggak sadar ya. Jadi datang-datang ada yang dok saya nggak mens gitu ya, atau kadang-kadang ada juga dok saya mensnya kok lama banget gitu ya, nggak berhenti-berhenti. Ternyata pas dicek ternyata lagi hamil kecil gitu. Nah, Jadi banyak mungkin dari dari PPKM dengan work from home jadinya pada hamil-hamilnya kecil-kecil semua. Nanti kita tunggu aja pada akhir tahun nih. Ini kan bulan Juli ya, Juli nanti mungkin ya 9 bulan kemudian lah banyak nanti yang banyak hamil angka besar-besar. kelahiran baru gitu ya, dok ya? Iya betul. Oke dok, nih kayaknya Mam sudah pada mulai penasaran pengen tanya-tanya nih dok. Nah dok, seperti yang tadi dokter udah singgung ya, karena PPKM ini mungkin Mams dan Dads jadi lebih sering ada di rumah, jadi banyak yang hamil baru gitu ya dok ya. Nah biasanya kan Mams akan sadar bahwa dirinya hamil dengan tanda yang tadi dokter sudah sebutkan ya, telat menstruasi, lalu melakukan tes pack dan
muncul 2 garis gitu ya dok. Nah, sebenarnya kapan sih dok waktu yang tepat untuk memastikan kehamilan tersebut atau untuk ya mengecek gitu dok ke dokter atau ke bidan? Ya, jadi kalau misalnya, jadi makanya nih dianjurkan untuk setiap moms untuk melakukan catat tanggal-tanggal kapan dia mensnya, ya. Jadi dia mesti tahu. Nah, untuk kita bahas ya, untuk siklus normal itu sendiri adalah mens itu 21 sampai 35 hari. Jadi kalau misalnya mamnya mens sudah melewati, ya kan, nah cobalah untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, mungkin kalau misalnya kondisi saat pandemi ini ya, nah, Mam, misalnya nih, saya kok udah telat nih ya, udah sekitar seminggu kok belum mens. Nah, boleh lakukan test pack. Nah, kalau misalnya sudah test pack ini misalnya nih menunjukkan ke arah positif, nah, baiknya dilakukan pemeriksaan ya. Jadi bisa misalnya udah telat, udah seminggu nih, nah, boleh kita lakukan pemeriksaan ke dokter kandungannya. Nah, jadi yang penting itu untuk awal kehamilan adalah dipastikan dia hamilnya dalam kandungan. Jadi jangan sampai dia hamil, ternyata di luar kandungan. Nah, jadi kemarin itu baru aja ada satu pasien saya, dia test pack positif, ya kan. Dia nggak kontrol, tiba-tiba pada saat udah pas kita whisky itu udah sekitar 8-9 minggu. Ternyata dia hamilnya tuh nggak di dalam, tapi di luar. Nah, maka dari itu yang hindari. Jadi biasanya itu sekitar 5-6 minggu, itu sudah ketahuan ada kantong. Nah, kantongnya itu kita pastikan dulu nih di dalam kandungan. Jadi kalau misalnya dia di dalam kandungan, berarti itu sudah step 1 yang aman. Nah, setelah itu ya kita pantau ya. Untuk trimester 1 kita pantau setiap bulannya. Jadi kita lihat perkembangannya dan kita screening juga ya, diharapkan perkembangan bayinya baik dan sehat. Oke, jadi sebaiknya dilakukan pemeriksaan itu sesegera mungkin gitu ya dok ya? Ya, jadi kalau misalnya sudah mindset telat, seminggu kemudian bisa deh coba kita lakukan USG ya. Yang penting kita pastikan dulu hamilnya aman di dalam kandungan, nggak ada kista, nggak ada miom, sebagainya seperti itu. Oke dok, nah tapi kan balik lagi nih dok, karena kondisinya sedang pandemi, pasti banyak banget bumil yang takut untuk keluar rumah atau bahkan yang belum sadar kalau dirinya hamil gitu ya dok ya. Nah kalau misalnya menunda untuk kontrol, itu apa nggak apa-apa dok? Ya, jadi memang sih untuk beberapa rumah sakit kan memang dia ada yang apa ya, khusus ya kan untuk penanganan seperti COVID itu. Jadi Mams nanti pilih-pilih nih mana kira-kira rumah sakit yang aman ya polikliniknya. Jadi kayak contohnya saya di sini kita memang khusus untuk yang non COVID. Jadi kita memang batasin dan kita memang ada per jamnya tuh, misalnya jam 7 dengan pasien siapa, 8 siapa. Jadi memang kita menghindari untuk penumpukan beramai-ramai. Kita sudah bikin appointment-nya. Nah, jadi yang penting itu, kalau untuk awal dipastikan dulu dia hamil dalam kandungan. Jadi kalau misalnya sudah aman, ya boleh nanti kita lakukan screening lagi pada saat 11 sampai 13 minggu, itu jangan sampai terlewatkan. Jadi itu salah satu pemeriksaan untuk deteksi misalnya ada Down syndrome ya. Jadi itu salah satu, jadi jangan terlewatkan usia 11 sampai 13 minggu. Nah, nanti setelah itu misalnya bisa kontrol lagi sekitar 24 mingguan itu untuk screening organnya. Jadi biasanya kita akan mengecek mulai dari otak ya, kemudian kita akan lihat persarafannya, kemudian kita lihat turun ke paru-paru ya, kita lihat ke lambungnya, ke diafragma, usus ya, kandung kencing, dipastikan semuanya baik gitu ya. Jadi kemudian nanti bisa pantau lagi, terutama pada saat akhir-akhir menjelang persalinan. Jadi biasanya kalau sudah akhir-akhir diharapkan kontrol udah seminggu sekali, karena suatu waktu bisa berubah tuh, misalnya ketubannya, airan darah itu bisa berubah-ubah. Maka dari itu pantau juga gerakan bayinya ya. Jadi biasanya itu gerakan bayi mulai dirasakan sejak usia 16 minggu. Ya, jadi Mam pantau deh. Kalau misalnya tiba-tiba nih pergerakannya dari yang sebelumnya nggak ada, maksudnya sebelumnya ada, tiba-tiba berkurang atau nggak ada, nah itu hati-hati. Oke dok. Nah lalu dok, idealnya minimal tuh berapa kali sih dok untuk bumil periksa ke dokter atau ke bidan selama kehamilan? Oke, nah jadi sebenarnya kalau sebelum kondisi pandemi itu ya, jadi memang dianjurkannya itu adalah trimester. Jadi usia awal hingga usia sekitar 28 minggu, ya 7 bulan itu adalah sebulan sekali ya. Nah, kemudian setelah 7 sampai 9 bulan itu dianjurkan 2 minggu sekali, jadi 28 sampai 30. Nanti setelah 9 bulan ke atas dianjurkan seminggu sekali. Nah, namun memang dalam kondisi pandemi seperti ini ya, memang fleksibel ya, tergantung dari kondisi dari kehamilannya. Kalau misalnya kondisi kehamilannya
baik dan sehat yang seperti saya anjurkan. Jadi yang penting yang pertama begitu tahu dia hamil, dipastikan dia hamilnya sesuai dalam kandungan. Nah, setelah itu jangan terlewatkan pada saat 11 sampai 13 minggu, itu yang penting itu. Jadi untuk pengecekan kayak Down syndrome ya, kelainan-kelainan jantung. Nah, itu biasa kita akan lihat di 11-13. Kemudian untuk lebih lengkapnya lagi, screening organ pada saat usia sekitar 24 minggu. Nah, setelah itu pada saat menjelang persalinan gitu ya. Jadi nanti itu kalau kondisinya sehat, namun itu akan berubah bila terjadi permasalahan tertentu pada kondisi kehamilan. Oke, nah tadi dokter udah singgung nih ya, jadi kondisi yang mengharuskan moms kontrol lebih sering ke dokter itu kondisi yang seperti apa aja ya dok ya? Oke, nah jadi untuk kehamilan itu ya, risikonya yang paling sering itu ada dua, yaitu darah tinggi sama gula gitu ya. Nah jadi ini bisa terjadi pada saat hamil, padahal dia sebelumnya nggak ada tuh. Jadi sebelumnya nggak ada, tiba-tiba pada saat hamil, ada masalah ini itu bisa. Nah jadi kalau darah tinggi dalam hamil itu namanya preeklamsi. Nah itu biasanya terjadinya di atas 20 minggu. Jadi memang sebelumnya dia nggak ada darah tinggi, tapi tiba-tiba tensi tinggi. Nah, maka dari itu memang juga pantau juga tuh. Jadi kalau misalnya di rumah ada alat tensi, boleh dilakukan pengecekan rutin ya. Karena kan mungkin kan sulit untuk ke rumah sakit atau segala macam, jadi dipantau. Kalau misalnya tiba-tiba tensinya tinggi, nah itu hati-hati. Kemudian ada lagi itu diabetes. Jadi ada namanya diabetes mellitus gestasional. Jadi dia sebelumnya nggak ada penyakit gula, tiba-tiba menjelang hamil besar dia gulanya naik. Nah, biasanya itu kita periksa namanya TTGO, tes toleransi glukosa oral. Itu biasanya kita periksanya itu adalah pada saat sekitar 24 sampai 28 minggu. Nah, itu pengecekannya adalah kita periksa gula. Jadi biasanya memang akan disuruh puasa. Puasa 8 sampai 12 jam ya. Nah, jadi memang akan minum jadi pertama memang diambil darah dulu, kemudian memang disuruh minum air gulanya dari labnya, biasanya itu sekitar 75 gram. Kemudian nanti akan dicek darah lagi, jadi nanti dicek darah 2 kali. Jadi kalau terjadi peningkatan, dikhawatirkan adanya peningkatan gula darah ya. Jadi contohnya semalam aja ada pasien dia dengan kombinasi tuh. Jadi semalam tuh ada operasi jam 3 pagi, dia dengan tensi tinggi dengan diabetes. Ya. Jadi memang ibu-ibu hamil resikonya paling sering itu ya, maka itu dilakukan pemeriksaan secara rutin. Sebelum-sebelumnya juga dianjurkan ya untuk pemeriksaan darah. Jadi jangan lupa pemeriksaan darah yang wajib itu kayak misalnya darah periferi lengkap, contohnya kayak HB ya. Jadi jangan sampai dia pas menjelang persalinan HB-nya rendah gitu loh. Jadi untuk HB ya kita bahas, yaitu normalnya itu kalau misalnya trimester 1 sama trimester 3 itu minimal 11. Kalau trimester 2 itu 10,5. Jadi usahakan pada saat menjelang persalinan udah bagus. Jadi jangan sampai pada saat mau lahir HB rendah. Nah itu yang bikin pusing. Kemudian berikutnya lagi itu cek urin lengkap. Jadi untuk kita mengetahui apakah ada infeksi atau enggak. Jadi kita pastikan nggak ada infeksi. Kemudian yang berikut lagi itu periksa gula, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian penyakit menular seksual. Contohnya nih kayak HIV, sifilis, dan hepatitis. Ini pemeriksaan yang standar. Ya. Namun biasanya kalau saya akan tanyakan ke pasien-pasien saya, kalau misalnya dia ada riwayat misalnya kontak-kontak dengan binatang, contohnya dengan ada binatang peliharaan ya, kayak misalnya anjing, kucing, itu saya anjurkan untuk pemeriksaan namanya TOX ya, toxoplasma ya, jadi untuk melihat ya apakah ada faktor risiko tersebut. Jadi TOX itu ada toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, dan ada herpes simplex. Biasanya kita akan cek lengkap seperti itu kalau mempunyai faktor risiko. Kemudian kalau misalnya nih mamsnya dia ada riwayat kehamilan sebelumnya itu bermasalah ya, contohnya dia hamil yang pertama kedua dia ada anaknya tuh penyakit kayak kelainan kromosom. Nah biasanya itu kita akan anjurkan untuk pemeriksaan namanya NIPT. Jadi itu pemeriksaan dari darah juga, itu bisa dilakukan sejak usia 10 minggu. Jadi itu lebih detail lagi ya untuk pemeriksaan kromosom. Nah, selain itu juga bisa langsung diketahui jenis kelaminnya. Ya, jadi seperti itu kurang lebih pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan. Oke dok, tadi dokter udah menjelaskan tentang pemeriksaan yang harus dilakukan oleh para moms hamil gitu ya dok ya? Ya. Nah, selain itu apakah masih ada lagi dok pemeriksaan yang wajib yang jangan sampai terlewat oleh moms yang sedang hamil untuk dilakukan dok? Ya, jadi untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang wajib ya kan, kalau untuk kehamilan
USG, ultrasound, kemudian pemeriksaan darah, ya. Kemudian kalau yang wajib sih sepertinya itu aja ya, nggak ada masalah yang lain ya. Jadi menjelang persalinan juga nanti akan dievaluasi lagi ya, misalnya pemeriksaan dalam ya. Kalau untuk para moms yang ingin persalinan normal ya, nah itu dipastikan tuh. Jadi dipastikan misalnya kepalanya di bawah, nggak ada yang nutup pinjam lahir, misalnya plasenta nutup pinjam lahir nggak ada. Kemudian dipastikan juga panggulnya luas ya. Jadi kalau misalnya semuanya baik, bisa kita coba untuk persalinan secara normal. Oke, oke dokter. Nah dok, tadi kan kita lagi bahas soal pemeriksaan ya dok ya. Lalu dok, kapan sih idealnya Bumil untuk tes lab dan uh, ya kapan dok yang ideal untuk melakukan tes-tes tersebut? Ya, jadi kalau biasanya saya akan melakukan pemeriksaan darah pada saat begitu kontrol. Jadi begitu kontrol, dia tahu dia hamil. Nah, jadi yang saya wajibkan itu adalah pemeriksaan kayak HB ya, leukosit, trombosit. Jadi dia ada pemeriksaan darah PV lengkap ya. Kemudian setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan kencing ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan penyakit, contohnya kayak hepatitis, HIV, sifilis. Ya, itu yang dasar. Nah, kalau misalnya dia ada dari keluarganya dari diabetes, kemudian saya akan pemeriksaan untuk kayak misalnya HbA1c sama gula darah. Jadi jangan sampai ibunya ada diabetes juga, itu di awal. Itu biasanya pas awal kontrahamil. Kemudian saya akan pemeriksaan lagi adalah pada saat sekitar 24 sampai 28 minggu. Nah, itu yang saya tadi bilang, pemeriksaan namanya TTGO, jadi tes toleransi glukosa oral. Nah, itu untuk deteksi apakah ada DMG. DMG itu diabetes mellitus gestasional. Kalau misalnya aman, nanti kita akan periksa ulang lagi. HB-nya adalah pada saat menjelang persalinan, ya sekitar 35-36 lah. Saya biasanya akan cek ulang. Kalau semuanya aman, ya sudah. Nah, namun dengan kondisi saat ini dengan pandemi, ya biasanya misalnya mau persalinan lah di sini ya. Jadi kita ada pemeriksaan tambahan yaitu dengan pemeriksaan swab PCR ya. Jadi biasanya kita akan pemeriksaan pada saat dia mau lahiran, nah kita akan untuk mengecek swab PCR dipastikan kondisinya aman karena kebetulan kami di sini untuk persalinan pun untuk persalinan yang non COVID. Jadi nanti kalau misalnya maaf ibunya nanti ada terdeteksi positif, mungkin nanti akan dirujuk ke rumah sakit rujukan seperti itu. Oke, dok, aku mau agak mundur sedikit ya dok ya. Tadi kan kita udah bahas mengenai pemeriksaan yang wajib dilakukan. Nah, sebelumnya tuh saya pernah dengar istilah 10T. Apa boleh dijelaskan dok? Ya, jadi itu pemeriksaan yang wajib biasa dilakukan di puskesmas ya. Jadi itu ada kayak timbang. Jadi biasanya kalau ibu mamsnya di puskesmas itu ada periksa kayak timbang. Jadi ibu mamsnya akan ditimbang berat badannya ya kan. Jadi dievaluasi nih perkembangannya. Jadi diharapkan biasanya ya untuk yang normal-normal itu si mamsnya itu kenaikan berat badannya itu sekitar 7,5 sampai 14-15 kiloan dalam pas hamil ya. Nah, kemudian nanti akan pemeriksaan namanya tensi, jadi dipastikan juga tensinya normal. Jadi untuk tensi yang saya bahas tadi itu, jadi dikatakan preeklamsi kalau terjadi kenaikan tensi darah ya. Jadi ada namanya sistol sama diastol. Jadi kalau sistol kalau terjadi kenaikan sekitar 30, diastolnya sekitar 15. Jadi kalau misalnya sebelumnya di Indonesia tensinya 90/60, tiba-tiba terjadi kenaikan misalnya jadi 120 ya, atasnya atau bawahnya misalnya jadi 100, nah itu mesti hati-hati. Jadi jangan-jangan dia ada darah tinggi ya, atau misalnya tensi lebih tinggi lagi tuh, misalnya sampai 170 atau 200, nah itu hati-hati. Kemudian ada kayak namanya suntik ya, jadi ada suntik TT, suntik tetanus. Jadi nanti dilihat apakah mamsnya ini apakah ada masalah nggak. Jadi sebelum hamil apakah dia ada kayak suntik tetanusnya lengkap atau enggak. Kalau misalnya dia memang nggak lengkap, biasanya kita suntik di awal hamilan ya. Jadi begitu datang kontrol kita suntik. Jadi itu untuk pencegahan infeksi tetanus toksoidnya. Nah, kemudian kita akan pantau juga misalnya jadi kita pantau juga HB-nya. Jadi T berikutnya itu tablet tambah darah ya. Jadi kalau misalnya jadi kita harapkan itu. Jadi kalau misalnya trimester 1 sama trimester 3 itu harapannya kita adalah HB minimal 11. Nah, kalau misalnya kurang dari itu ya kita akan berikan tablet tambah darah ya. Jadi kalau tergantung nih kalau misalnya sudah di bawah dari 9 biasanya kita sampai kita infus ya, jadi ada nama infus zat besi ya, jadi kita pantau dulu nih apakah dia HB-nya rendah karena kurang zat besi atau ada penyakit yang lain. Jadi kalau misalnya emang kurang zat besi kita akan
berikan tablet tambah darah gitu. Jadi kemudian kita ukur suhu juga, temperatur ya, temperatur kita ukur suhu juga, dipastikan suhu badannya normal, jadi pastikan kondisinya. Jadi kalau biasanya ibu-ibu hamil yang kontrol, biasanya dicek tensi, nadi ya, nadinya dipastikan normal. Jadi nadi normal itu di bawah 100. Ya, kemudian saturasi ya, jadi pastikan saturasinya normal itu di atas 65%. Nah, sama respirasinya, nafasnya, jadi dipastikan normal semua ya, seperti itu. Nah, itu kegiatan-kegiatan itu memang dilakukan di puskesmas. Jadi biasanya rumah sakit juga dilakukan juga ya. Jadi dipastikan aman ya kan, pada saat kontrol hamil juga dipastikan aman, sehingga nanti berikutnya mam juga jaga pola makan sehat ya. Jadi memang dianjurkan makan sehat itu seperti makan sayur-sayuran, buah-buahan ya, daging ya, ikan, telur ya, susu gitu. Jadi usahakan makanan sehat. Biasanya saya anjurkan tuh untuk hindari makan-makan mentah ya. Jadi memang kayak lalapan ya atau salad kan kadang-kadang ada yang doyan tuh ya. Jadi biasanya saya anjurkan untuk misalnya dicuci dulu ya kan, atau dipanaskan, jadi takutnya masih ada bakteri-bakterinya. Nah, hati-hati tuh para moms misalnya yang suka makan sushi ya kan, itu kan kadang-kadang ada yang mentah-mentah juga. Jadi usahakan untuk jangan mentah gitu ya. Jadi usahakan makan yang sehat gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk minum ya. Jadi dianjurkan untuk minum 3 liter sehari ya. Jadi makanya kadang-kadang saya cerewet tuh, mam usahakan yuk kita minum yuk. Jadi memang ada yang dia dok saya tadi kebelot, saya gampang pipis. Nah, jadi dianjurkan untuk minumnya pas pagi siang hari, jadi pas biar malamnya nggak terlalu terganggu. Jadi itu salah satu juga mempengaruhi air ketubannya juga. Jadi dengan minum yang banyak, diharapkan kondisi bayi yang sehat, ketuban juga banyak. Kayak seperti itu. Jadi selain melakukan pemeriksaan, tapi asupan mamsnya juga harus terjaga gitu ya dok ya? Iya betul, asupan makanan ya. Jadi mam juga mesti pikirin tuh. Jadi nggak cuma mam doang, tapi si buah hatinya, si babynya sendiri juga butuh makan yang sehat. Biar nanti babynya jadi pintar. Oke, betul dok. Setuju banget nih, mams harus jaga pola makan dan asupannya, jangan cuma mikirin enaknya aja gitu ya dok ya, tapi harus bernutrisi gitu ya. Iya, betul. Oke, dok, kita lanjut ke pembahasan soal pemeriksaan janin nih dok. Nah, apa sih dok pentingnya USG pada kehamilan? Ya, jadi USG ya, jadi untuk kalau awal-awal ya kita pastikan nih jangan sampai dia hamilnya di luar kandungan. Itu biasanya saya mesti pastikan sekitar 5-6 minggu. Nah, kalau misalnya 5-6 minggu sudah ada kantong di dalam, ya udah saya agak lega. Nah, saya agak takut khawatirnya kalau misalnya dia ngaku udah hamil 7 minggu, 8 minggu lah, kok di dalam nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi itu masih waspada. Kita lihat juga di luar ini, jangan-jangan dia hamil luar kandungan. Nah, biasanya kalau sudah ada dalam kandungan, langkah berikutnya yaitu kita pastikan dia hamilnya ada bayinya. Jadi ada juga dia hamil tapi hamilnya kosong ya, namanya ovofobia, hamil kosong. Jadi dia hamil nih tapi nggak ada isinya gitu ya. Jadi biasanya kita pastikan ada si bayinya, kemudian ada si yang kasih makan namanya kuning telur, yolk sac gitu ya. Nah, biasanya si baby ini, janin itu paling kecil tuh sekitar 6-7 minggu udah terdeteksi ya. Jadi biasanya kita lihat. Nah, setelah sudah ada misalnya ya, kita pastikan juga ada si yang memberi makan. Jadi sebelum ada plasenta, dia ada kuning telur yang kasih dia makan. Jadi pastikan dia itu. Kemudian berikutnya lagi adalah kita pastikan dia ada jantungnya ya. Jadi jangan sampai bayinya ada, makanan ada, tapi jantungnya nggak ada. Jadi biasanya sekitar 6-7 minggu juga sudah mulai terdeteksi nih apakah ada si jantungnya gitu ya. Nah, setelah itu baru kita evaluasi per bulan. Nah, biasanya ya itu saya anjurkan jangan lupa untuk USG sekitar 11 sampai 13 minggu plus 6 hari. Nah, di situ biasanya saya akan melakukan pemeriksaan namanya pemeriksaan nuchal translucency, itu pemeriksaan saraf tulang belakang ya. Jadi kita ngecek itu normalnya biasanya ada yang patokannya di bawah 3 mm, ada di bawah 2,5. Tapi saya biasanya rata-rata saya ambil sekitar 2,5. Jadi kita pastikan tebal saraf tulang belakang itu. Jadi itu salah satu untuk deteksi Down syndrome. Jadi biasanya kalau pada baby yang Down syndrome, biasanya dia agak tebal saraf tulang belakangnya. Nah, itu jadi jangan terlewatkan. Jadi nggak bisa tuh, kadang-kadang ada yang namanya kontrol pada saat sudah mau menjelang persalinan. Dia tanya, dok ini normal nggak? Saya bilang, nah nggak bisa, karena kita itu mesti pantau dari kecil. Jadi contohnya gini nih, kita baru kenal nih sama seseorang, kita baru tahu pada saat sekarang, dia baik nggak dulunya. Nah, kita kan nggak tahu tuh. Kita kan mesti tahu, oh dari kecilnya, oh dia anak kecilnya baik kok, nggak pernah macam-macam. Nah, sampai gede kan, sama juga dengan babynya. Jadi kita mesti pantau dari awal sampai akhir. Gitu ya. Oke dok. Nah,
Selain melakukan transfusi, biasanya saya akan memeriksa lagi, yaitu ada namanya ductus venosus. Jadi itu pemeriksaan di daerah jantung, untuk dilihat nih, apakah ada, biasanya kalau baby yang ada kelainan kromosom, dia ada permasalahan di jantungnya, di aliran darah jantungnya. Nah, biasanya kita akan cek namanya ductus venosus. Ya, jadi kita lihat normal atau enggak. Kemudian yang kita periksa lagi itu arteri uterina. Jadi dia ada aliran darah dari si rahim ya menuju ke babynya, ke plasentanya. Nah, itu arteri uterina, dan kita lihat kalau yang kita lihat itu adalah apakah adanya kelainan dari aliran darahnya. Jadi kalau misalnya ada kelainan, biasanya kita curiga itu yaitu preeklamsi. Jadi kita bisa mendeteksi ya, oh ini nanti pas besarnya ada kemungkinan terjadinya tensi tinggi nih hamilnya. Nah, itu namanya preeklamsi. Nah, kita bisa deteksi dari awal. Biasanya kalau misalnya ada, kita akan berikan obat, ya kan. Nah, kemudian itu kita pantau perkembangannya. Nah, jadi untuk kayak taksiran lahir, kayak usia kehamilan, biasanya itu yang paling akurat itu pakai yang usia 11 sampai 13 minggu. Jadi kalau untuk taksiran lahir itu sebenarnya nggak pernah berubah. Ikutin USG yang awal. Jadi jangan yang terakhir nih. Karena kalau terakhir itu, kalau bayinya besar atau bayi kecil, dia akan berubah taksirannya. Makanya kita patokannya yang 11 sampai 13 minggu. Itu ukuran yang maksudnya ideal lah, nggak akan berubah. Ya paling itu. Nah, kemudian kita akan melakukan USG lagi itu, yaitu wajibnya adalah pada saat sekitar 24 minggu, 24 minggu. Nah, kita akan screening organ-organnya, karena dikatakan trimester 2 lengkap itu, organ sudah mulai lengkap, itu sekitar segituan. Nah, kita bisa ngecek tuh, misalnya lokasi plasenta, ya kan, kemudian air ketubannya, kemudian kita ngecek organ-organ yang misalnya dari otak, ya kan, ada masalah atau enggak. Kemudian kita ngecek kayak jantung, paru, ya, diafragma, lambung, ya, usus, ya kan, kemudian kandung kencing. Nah, kelamin pun kita bisa cek ya, ngecek kelaminnya. Nah, kemudian kita akan pantau nih sama aliran darahnya, pastikan baik semua. Nah, setelah itu pas mendekati persalinan nih kita pantau lagi nih posisinya, kepalanya di bawah atau enggak, ya kan. Habis itu plasentanya nutup pinjal lahir atau enggak. Kemudian kita pantau lagi aliran darahnya, ketubannya. Nah, itulah pemeriksaan rutin yang wajib kita lakukan ya. Jadi jangan sampai kita ada yang nggak ketahuan nih. Ya, jadi para moms yang melakukan pemeriksaan rutin ya diharapkan nanti kondisi babynya sehat ya. Jadi patokannya dari awal hamil sampai 7 bulan itu sekitar sebulan sekali, 7 sampai 9 bulan itu sekitar 2 minggu sekali, setelah 9 bulan itu seminggu sekali, seperti itu. Ya, jadi pantau juga gerakan babynya seperti itu. Oke, jadi totalnya selama kehamilan itu USG dilakukannya baiknya berapa kali, Dok? Ya, jadi memang sekitar 8 sampai 12 kali seperti itu ya. Tergantung dengan kondisinya ya. Kalau kondisinya bagus seperti itu. Tapi kalau misalnya sewaktu-waktu ada permasalahan, ya mungkin ada tambahan lagi. Oke. Dan untuk USG pertama kali itu seperti yang tadi dokter udah sebutkan, baiknya di 11 minggu gitu ya, Dok ya? Ya, jadi sebaiknya pas awal, begitu tahu dia hamil, mungkin dia telat sekitar 1-2 minggu, nah dia pastikan dulu nih hamil dalam kandungan. Ya, jadi jangan sampai dia nggak ketahuan, karena kalau misalnya hamil luar kandungan, dia mungkin awal-awalnya nggak ada keluhan, tapi tiba-tiba bisa nyeri perut hebat ya. Ya, jadi kemarin itu ada satu pasien saya, dia sekitar 8-9 minggu dia hamil, dia baru tahu dia hamil luar kandungan, jadi dia nyeri perut. Jadi untungnya pada saat itu belum pecah, karena kalau sudah pecah jadi pendarahan, itu ibunya bisa sampai syok. Jadi artinya pendarahannya berdarah terus, jadi nggak ada yang bendung dia, jadi akhirnya bisa syok, bisa sampai resiko kemungkinan terburuk ya, yaitu kematian pada ibunya. Makanya itu deteksi di awal dulu lah. Jadi itu pentingnya USG kehamilan di awal kehamilan gitu ya, Dok ya? Ya, betul. Oke, Dok. Nah, saya pernah dengar ada USG transvaginal dan USG perut ya, Dok ya. Apa sih, Dok, perbedaan dari kedua USG tersebut? Ya, jadi kalau USG perut, itu biasa dilakukan pada kehamilan-kehamilan yang udah mulai agak gede nih ya, misalnya sekitar 8 minggu ke atas, 7-8 minggu udah bisa ya. Cuma kalau untuk yang masih kecil-kecil ya kan, nah itu memang kita anjurkan dari bawah, dari transvaginal. Jadi kita nanti masukkan alat dari dalam vagina, kita mengecek rahimnya, kita ngecek kedua indung telurnya. Jadi dipastikan semuanya normal. Jadi kalau misalnya dia nggak hamil pun ya, misalnya cuma mengecek kandungan doang, nah memang kita anjurkan dari transvaginal. Kenapa? Karena kalau dari perut tuh dia kadang-kadang susah menembus, karena kadang-kadang kalau misalnya ibunya agak gemuk, tutupan sama lemak gitu ya. Jadi bisa memang nggak dari terbaca gitu ya, Dok ya?
Ya, agak sulit dibacanya, apalagi kalau misalnya pasien-pasien yang ingin program hamil. Nah, itu kan biasanya kita akan melihat sel telurnya. Nah, kalau mau lihat sel telur, itu kalau dari perut itu agak sulit, jadi nggak kelihatan. Jadi biasanya emang kita periksa di bawah, karena ibaratnya kayak gini, kita kalau melihat USG perut tuh lihat dari mata, tapi kalau transvaginal kita pakai teropong. Jadi dia lebih lebih terarah ya. Jadi kalau untuk melihat kayak miom-miomnya kecil, lihat kista yang kecil itu dari transvaginal lebih jelas. Makanya kalau untuk usia kehamilan masih kecil, memang dianjurkan dari transvaginal. Nah, namun ada juga yang mams yang khawatir, dok nanti kenapa-napa nggak? Bisa di itu. Sebenarnya sih nggak ada masalah mam ya, karena itu alatnya lembut ya. Jadi dia cuma hanya nempel aja di dinding serviksnya. Jadi itu sebenarnya nggak bikin masalah gitu ya. Jadi kadang-kadang ada yang bilang bahwa itu membahayakan, sebenarnya ya. Untuk radiasi juga sama aja mam. Jadi untuk USG itu nggak ada radiasi ya. Jadi baik USG perut, USG transvaginal itu nggak ada radiasinya ya. Jadi dia hanya gelombang suara. Jadi kayak dikasih suara, dipantulkan gelombangnya. Jadi nggak ada radiasi. Jadi kalau untuk mam yang ingin kontrol rutin itu nggak masalah ya. Jadi beda dengan misalnya CT scan, foto ronsen, itu kan ada radiasi. Kalau USG itu nggak ada radiasinya. Jadi nggak akan berpengaruh gitu ya dok ya ke janinnya? ya nggak ada masalah untuk kandungan. Oke. Nah dok, selain tadi ada jenis USG transvaginal dan USG perut, ada lagi kan ya dok macam-macamnya, ada USG 2D, 3D, 4D gitu. Yang mana sih dok yang paling direkomendasikan? Ya, jadi untuk USG standar itu yaitu USG 2 dimensi. Ya, USG 2 dimensi itu adalah kita melihat organ-organnya. Jadi contoh ini, kalau misalnya seseorang pengen lihat nih, oh jantung saya, paru saya ada masalah nggak? Itu kan kita kayak foto ronsen ya. Jadi dilihat tuh dalamnya. Oh jantungnya misalnya bengkak nih, atau misalnya paru-parunya, oh ada cairan ya. Nah itu kan nggak bisa tuh kita lihat orangnya, oh ini jantung nggak bisa. Kita mesti foto ronsen. Nah sama juga. Jadi kalau USG 2 dimensi itu, dia lebih melihat ke organ-organnya, dari misalnya kepala, otak, ya, jantung, lambung, usus, ya. Nah itu kita lihat organ-organnya. Nah, tapi kalau USG 3D, 3 dimensi, dia lebih melihat ke fisiknya. Jadi misalnya, oh saya pengen lihat si babynya nih kayak gimana, misalnya dari kepala, tangannya. Nah, kalau kita melihat luarnya, itu dengan 3D tadi itu. Ya. Jadi sebenarnya dengan 2 dimensi pun nggak kalah. Ya, jadi kalau untuk mendeteksi misalnya kelainan-kelainan, dengan USG 2 dimensi pun sudah cukup. Ya, cuma kadang-kadang kan ada yang ibunya, aduh dok saya pengen lihat dong mukanya seperti gimana. Nah itu ya kita pakai USG 3 dimensi. Jadi itu emang lebih jelas. Jadi bisa lihat kayak hidungnya, matanya, jadi lihat fisiknya lah. Nah bedanya lagi dengan 4 dimensi itu dia virtual, jadi gerak. Nah jadi kalau misalnya ibunya pengen lihat, oh misalnya baby saya gerak nggak, kira kayak gimana gitu kan, nah, udah berarti gunakan yang 4 dimensi. Jadi dia lebih bergerak istilahnya. Kalau misalnya dia cuma foto doang, itu 3 dimensi. Ya, namun kalau untuk pemeriksaan screening yang seperti saya sampaikan, itu dengan 2 dimensi. Ya, jadi nggak bisa tuh dengan 3 dimensi atau 4 dimensi untuk screening. Ya, jadi itu hanya misalnya untuk melihat fisik luarnya, nah itu dengan 3D atau 4D seperti itu. Oke, jadi dengan yang 2 dimensi udah bisa ngelihat organ-organ si janin gitu ya dok ya? Ya, betul. Oke dok. Nah dok, mungkin masih banyak nih mams yang baru hamil terus bingung dok, apa aja sih yang harus ditanya pada saat USG? Mungkin bisa dijelaskan dok dengan per trimesternya? Ya, jadi untuk para mams sekalian yang misalnya bingung nih mau tanya apa aja. Jadi untuk trimester pertama nih, yang wajib ditanyakan adalah, dok, ini hamilnya sesuai nggak di dalam kandungan nggak gitu loh. Ya, jadi jangan sampai dia hamil luar kandungan. Kemudian tanyakan lagi misalnya, dok, di rahim saya misalnya ada miom nggak gitu ya. Karena kalau untuk kayak miom itu ketahuan di awal-awal. Jadi kalau misalnya dia sudah hamil udah besar, miomnya udah nggak kelihatan lagi. Kenapa? Karena udah besar dia, rahimnya udah besar. Ya atau kista pun sama juga. Jadi tanya ada kista atau enggak. Jadi kalau ada kista pun kalau hamil udah besar udah ketutupan sama rahim yang membesar, jadi nggak kelihatan lagi. Makanya itu biasanya di awal. Nah, kemudian setelah itu dipastikan, oh kantong dalam nih. Pastikan ada bayinya atau enggak, janinnya atau enggak. Nah, setelah ada janinnya dipastikan ada jantungnya enggak gitu ya. Jadi itu yang di awal ya. Nah, kemudian setelah itu sekitar 11-13 minggu, nah ya udah saya bilang itu kita pemeriksaan screening ya. Jadi dipastikan kondisi baby sehat, nggak ada kelainan ya, nggak ada kelainan kromosom, dipastikan sehat semua ya kan, air ketuban cukup ya, jantung yang sesuai, perkembangan bayi juga sesuai ya kan. Nah kemudian pada saat trimester 2 kita bisa tanyakan misalnya posisi plasentanya ya kan, kemudian posisi babynya ya. Biasanya sih kalau masih trimester 2 dia bisa berubah ya, kadang di kiri,
kadang kanan, ya suka-suka babynya. Masih bergerak ya dok ya? Nah, iya, kadang-kadang dia kadang di atas, kadang di bawah, suka-suka babynya, karena ruang gerak masih luas ya, jadi dia masih bebas gerak. Kemudian kita lihat juga jantungnya ya, berat babynya sesuai atau enggak, gitu ya. Jadi misalnya kelamin juga ya kan dipastikan juga. Nah, untuk trimester 3 biasanya kita pastikan nih nggak ada yang nutupin jalan lahir ya, plasentanya sesuai, berat babynya juga sesuai, jantungnya sesuai, ketubannya baik atau enggak ya, kemudian airan darahnya biasanya kita akan ngecek itu semua ya. Nah, jadi pada saat apalagi mau menjelang persalinan, kita lihat akan ini kepala udah turun atau belum ya, seperti itu. Jadi untuk dipastikan semua kondisinya babynya sehat dan baik seperti itu. Oke. Berarti dok, tadi USG itu bisa membantu memeriksa atau terlihat adanya selain melihat organ-organ si baby juga melihat kalau misalnya ada miom gitu ya dok ya di tubuh si ibu gitu ya. Ya, betul. Jadi untuk kehamilan-kehamilan, jadi kadang-kadang gini, dia nggak pernah ngeceknya. Jadi kadang-kadang kalau nggak hamil, nggak ada keluhan, dia nggak ngecek gitu ya. Jadi jangan sampai, jadi biasanya sih gini sih, kalau misalnya seseorang ingin program hamil atau sebelumnya, biasanya dicek dulu apakah ada kista atau miom. Biasanya sih paling sering itu ya. Jadi dipastikan kondisi rahimnya baik ya. Biasanya kita kasih tahu nih, posisi rahimnya ke depan atau ke belakang. Tapi kadang-kadang jadi stres ya. Jadi itu nggak ngaruh, Mam. Ya, posisi rahim ada yang hadap depan, belakang itu sama saja nggak ngaruh untuk kehamilannya. Jadi pastikan nih rahimnya baik, nggak ada miom. Kemudian kalau jadi beda gini, kalau ini nih rahim kita nih, kalau ovarium itu di sebelah kanan kiri. Jadi kalau kista itu di tangan kanan kiri kita, kista. Tapi kalau miom itu di badan kita, di rahim kita. Jadi kalau itu bedanya ya. Jadi kalau kista di sini, kalau miom di sini. Jadi dipastikan kondisinya baik, sehat, gak ada masalah, ya kan. Jadi dipantau juga ya, misalnya penyebab lain lagi itu misalnya ada polip. Nah, itu di rahim juga. Jadi dipastikan kondisinya sehat ya. Jadi sekilas untuk siklus mens normal itu sekitar 21 sampai 35 hari. Kemudian untuk durasi haid itu sekitar 4,5 sampai 7 hari ya. Nah, kemudian untuk jumlah pendarahan itu sekitar 5 sampai 80 cc ya. Kemudian kalau untuk nyeri haid biasanya sih nyeri sih di 1 2 sampai 3 hari lah. Nah, awal-awal ya dok ya. Iya, normalnya itu nyeri memang ada, tapi kalau sampai dia nyerinya sampai mengganggu aktivitas, sampai lemes, sampai pingsan, nah itu hati-hati. Ya, jadi itu biasanya sering pada kasus-kasus misalnya endometriosis. Oke dok. Nah dok, saya juga pernah dengar tentang pemeriksaan feto-maternal ya dok ya? Ya, feto-maternal. Nah, itu tuh pemeriksaan apa ya dok ya? Dan kapan idealnya pemeriksaan tersebut dilakukan? Ya, jadi pemeriksaan feto-maternal itu khusus ya, jadi dokter yang melakukan juga khusus ya, dokter tertentu. Kemudian alat USG yang digunakan juga itu berbeda, jadi memang tahapnya lebih tinggi ya, jadi untuk USG sama dokternya berbeda. Nah, biasanya itu saya akan refer ya, pasien-pasien saya itu adalah sekitar 24 minggu. Ya, jadi memang pada saat itu kan sudah udah lengkap ya, jadi untuk organnya, ya untuk jantungnya. Nah, biasanya kita lakukan screening ya, untuk kita pastikan. Jadi, kalau misalnya sekali aman, ya udah, saya lebih agak tenang ya. Jadi, itu akan dicek tuh, misalnya lebih khusus ke dalam-dalamnya, misalnya untuk organ jantungnya, bagaimana katupnya, buka tutupnya ada masalah, atau misalnya apakah ada yang bocor, ya, airan darah dari jantungnya. Kemudian itu biasanya akan dicek lagi ke arah misalnya ususnya, diafragmanya, ya, jadi itu kita lakukan lebih detail ya. Jadi untuk nah pastikan juga. Jadi untuk bisa melakukan screening dipastikan kondisi ketubannya baik. Jadi makanya saya anjurkan untuk para moms yang ingin melakukan pemeriksaan screening, usahakan untuk minum yang banyak, ya kan, kondisi baby sehat, makannya juga sehat. Jadi kita bisa melakukan secara screening. Jadi nanti dilakukan pemeriksaan lebih detail untuk organ-organ dalamnya. Oke, kalau ukuran janin dan usia janin itu bisa ketahuannya dari feto-maternal tadi juga atau gimana dok? Ukuran janin? Ya. Ukuran janin nggak perlu feto-maternal, kita bisa tahu dari awal ya. Jadi biasanya itu kita akan ukuran itu kan biasanya kalau masih trimester awal, masih sekitar di bawah 13 minggu, biasanya kita belum ukur beratnya, kita baru ukur patokannya panjang janinnya. Jadi biasanya ukuran panjang janin dari kepala sampai bokong. Nah, kemudian nanti setelah itu baru kita akan ukur berat badannya. Jadi
Untuk idealnya ya, kita patokannya adalah kalau sudah menjelang 20 minggu, biasanya beratnya sekitar 400-500 gram, ya, jadi dipastikan kondisi ideal. Nah, kemudian kita akan pantau, ya kan, selama hamil. Nah, jadi diharapkan nanti pada saat 9 bulan atau 36-37 minggu, berat bayinya itu minimal sudah 2,5 kilo. Jadi kan, untuk seseorang bisa lahir itu adalah, idealnya adalah sekitar 37 minggu. Ya, jadi dikatakan kalau prematur atau kurang bulan itu kalau kurang dari 37 minggu. Tapi kalau misalnya sudah cukup bulan itu di atas 37 minggu. Oke, Dok. Nah, jadi makanya diharapkan kalau sudah 37 itu ya beratnya sudah di atas 2,5. Jadi untuk berat ideal. Nah, maka dari itu biasanya kalau HPL itu adalah patokan 40 minggunya. Ya, jadi untuk lahir nggak mesti di tanggal segitu untuk HPL karena itu adalah 40 minggunya. Untuk lahir adalah di atas 37 minggu sudah bisa, ya. Nah, itu adalah patokan misalnya loh, kok sampai tanggal segini belum lahir ya? Nah, itu sebagai sebuah pertimbangan. Kita akan mengecek, ya kan, kalau misalnya kondisi masih baik, biasanya kita masih bisa tunggu seminggu lagi. Tapi kalau kondisi sudah mengalami permasalahan, biasanya kita nggak akan tunggu seminggu. Biasanya mungkin kalau kita lihat nih, kalau masih memungkinkan, misalnya bisa kita coba untuk stimulasi, kita induksi. Jadi ibunya yang belum mulas, kita bikin mulas. Jadi diharapkan kondisi babynya sehat gitu ya. Jadi diharapkan seperti itu untuk persainannya. Oke Dok. Nah tadi, jadi kalau misalnya ada ukuran janin dan usia janin yang tidak sesuai, itu penyebabnya apa ya Dok ya? Ya, jadi nggak sesuai itu bisa dalam dua arti. Arti dia babynya terlalu kecil atau babynya yang terlalu besar. Ya, kalau baby yang terkecil kita mesti lihat dulu nih, apakah ada masalah sama si babynya. Misalnya ada kelainan-kelainan tertentu ya, kelainan fisik, kelainan kromosom atau kelainan organ gitu ya. Atau misalnya ibunya yang susah makan, jadi misalnya ibunya makannya kurang, nah itu mempengaruhi si babynya, jadi kita mesti pantau dulu. Jadi memang kendalanya itu kalau di awal-awal hamil itu si mamsa itu kadang-kadang susah makan ya, jadi makanya apalagi di trimester awal ya, jadi dia mual, muntah ya, apa minum susah, makan susah. Makanya itu biasanya saya kalau trimester awal adalah kita apa aja boleh deh, jadi saya bilangin mamsnya, udah makan apa aja boleh, yang penting bisa masuk dulu ya, jadi jangan sampai si babynya kurang makan. Jadi memang kadang-kadang makan banyak susah tuh, jadi makanya kita suruhnya makan dikit-dikit tapi sering ya, jadi cemil-cemil aja, yang penting ada masuk ya kan. Yang penting masuk gitu ya Dok ya? Iya, jadi yang penting ada masuk dulu lah, jangan sampai ada yang kurang makan, kurang nutrisi. Nah kemudian kalau babynya yang besar, lebih besar dari nggak seharusnya, nah itu kita perlu curiga itu diabetes ya. Jadi kadang-kadang diabetes itu dalam arti adalah si baby itu merasa bahwa kandungan gula, jadi kan maminya diabetes nih, jadi gula darah mami tinggi kan. Nah sedangkan si babynya merasa loh, kok saya kurang nih. Akhirnya yang udah gula dari mami itu diambil semua, diserap semua. Terserap Jadinya sama si bayi gitu ya Dok? gemuk gitu loh, jadi lebih besar dari seharusnya. Jadi biasanya kalau kayak gitu, biasanya kita ngecek nih, apakah mamsnya jangan-jangan ada diabetes gitu. Jadi kita mesti pantau. Jadi nanti biasanya kalau pada saat kontrol hamil pun ada grafik tuh, ada grafik persentil namanya ya, 50% ya. Itu yang ideal, atau misalnya 90 ya agak cenderung besar, atau yang kecil kalau sampai sekitar 10%. Jadi kita biasanya akan pantau pergerakannya, diharapkan perkembangannya grafiknya sesuai seperti itu. Oke Dok, kalau mau ngomong soal asupan nih Dok, saya pernah dengar kalau moms hamil itu sebaiknya minum suplemen asam folat ya Dok ya? Ya. Nah itu tuh kapan sih Dok untuk mulai mengkonsumsi, kapan baiknya gitu Dok? Ya, untuk asam folat sendiri itu boleh dikonsumsi sebelum hamil ya. Jadi untuk misalnya para moms yang ingin program hamil nih, biasanya saya sudah anjurkan tuh 3 bulan sebelum rencana hamil udah boleh tuh minum asam folat ya. Jadi asam folat itu minum terus-terusan dari sebelum hamil, pada saat hamil ya minum terus nggak masalah gitu ya. Jadi bisa diminum dari sebelum hamil gitu ya Dok ya? Boleh ya. Jadi biasanya untuk yang para moms yang program hamil biasa gitu. Nah, ini perlu diperhatikan, asam folat itu penting. Kenapa? Karena salah satu isu ya yang sering didengungkan, yaitu kalau pada para moms yang kurang asam folat itu ada namanya babynya itu ada permasalahan cacat saraf tabung ya. Jadi kadang-kadang dia ada permasalahan sehingga cacat di kondisi babynya. Makanya diharapkan dari awal sebelumnya sudah konsumsi asam folat ya. Jadi itu biasanya di awal-awal hamil. Nah, jadi saya bahas juga nih tentang nutrisi untuk
ibu hamil ya. Jadi kalau untuk trimester awal biasanya saya nggak macam-macam. Kenapa? Karena biasanya tuh dia awal-awal tuh sudah mual muntah, sudah nggak nyaman ya. Apalagi kalau saya kasih terlalu banyak macam. Jadi biasanya kalau untuk trimester awal saya cuma kasih asam folat dulu aja. Nah biasanya kalau itu tiap hari sampai nanti trimester 2. Nah trimester 2 baru kita kasih yang kombinasi ya, karena biasanya kan kalau sudah trimester 2 mual muntahnya sudah berkurang ya. Biasanya saya tambahin tuh misalnya kayak zat besi ya. Kemudian saya kasih kalsium ya, vitamin D. Jadi untuk tulang-tulang bayinya ya. Jadi untuk biar tumbuh baik gitu ya. Jadi vitamin D, kalsium. Kemudian juga saya biasanya berikan misalnya vitamin DHA ya. Jadi untuk otak bayinya. Jadi kan biasanya untuk trimester 2 kan sudah mulai perkembangan untuk otaknya. Jadi biasanya kita berikan DHA. Nah, itu dan kita tambah lagi multi mineral ya. Jadi mineral-mineral lain. Nanti disesuaikan dengan kondisi babynya. Jadi kira-kira itu kita berikan sampai trimester 3. Jika seperti itu. Oke, baik. Nah, Dok, balik lagi nih karena kondisi kita sekarang lagi ada di tengah pandemi nih, Dok. Kita kan sering mendengar untuk mengkonsumsi vitamin D gitu ya, Dok. Penting nggak untuk moms hamil untuk konsumsi vitamin D juga? Ya, jadi dari penelitian yang ada ya, sama saya perhatikan pengalaman-pengalaman saya, ya, untuk perempuan-perempuan di Indonesia itu vitamin D-nya cenderung rendah. Ya, beda sama orang-orang luar lah, kayak orang-orang di Amerika sama itu vitamin D ini. Kenapa? Karena salah satunya itu dari vitamin D itu dari sinar matahari. Ya, jadi kalau orang-orang bisa lihat deh, kalau orang luar, orang bule, begitu ada matahari, mereka senang, mereka langsung berjemur, ya kan? Mereka, aduh. Tapi kalau di sini di Indonesia kita ngehindar ya, Dok, ya kalau ada matahari. Takut, ada matahari. Ya. Langsung lah berpayung, tutup muka segala macam ya. Jadi pakai sarung tangan ya. Jadi itu perbedaan orang kita sama orang luar. Jadi memang dari penelitian rata-rata ibu-ibu hamil vitamin D-nya rendah ya, karena mereka ya itu saya bilang jarang berjemur gitu ya. Nah, maka dari itu memang untuk biasa saya edukasi untuk para mam sekalian jangan lupa untuk berjemur nih ya. Jadi misalnya memang kalau misalnya takut hitam ya udah berjemur di punggung deh ya, jadi menghadap ke belakang berjemur ya, mau usah lama-lama lah, paling 10 sampai 15 menit ya paling untuk mendapatkan sinar ultraviolet. Kemudian biasanya tergantung nih, kalau misalnya perlu biasa saya akan melakukan pemeriksaan vitamin D. Jadi ada tuh pemeriksaan darah untuk kita cek kondisi bagaimana vitamin D-nya. Kalau misalnya vitamin D rendah, biasanya saya akan berikan asupan vitamin D dengan dosis tinggi ya, jadi untuk mengejar ya itu. Nah, jadi yang diharapkan itu, jadi vitamin D itu sebagai jembatan dengan penghubung dengan kalsium. Jadi biasanya kombinasi itu kalsium vitamin D. Nah, bisa juga kita juga anjurkan dengan vitamin C karena itu sebagai jembatan untuk mereka dapat diserap dalam tubuh seperti itu. Jadi, Dok, berapa dosis yang disarankan untuk moms mengkonsumsi vitamin D3 tadi? Ya, nah untuk dosis itu tergantung dari bagaimana kadar vitamin D masing-masing dari mam sendiri ya. Jadi ada tuh nilai-nilainya. Jadi kalau misalnya mamsnya normal, saya bisa berikan sekitar normal ya, bisa berikan sekitar ya 400 sampai 1000 ya sekali sehari. Tapi kalau misalnya dia memang rendah sekali, saya bisa booster dengan sampai 5000 gitu ya. Jadi nanti tergantung dari bagaimana kondisi dari kadar vitamin D masing-masing. Oke, Dok, nih sepertinya akan menjadi pertanyaan yang terakhir nih, Dok. Yang pasti yang paling ditunggu-tunggu sama mam semua setelah hamil adalah melahirkan, ya kan, Dok? Nah, metode melahirkan yang sesuai dengan moms itu berdasarkan keadaannya itu yang seperti apa ya, Dok? Seperti apa yang harus melahirkan normal dan seperti apa yang diharuskan untuk sesar gitu, Dok? Ya, jadi untuk persalinan sendiri kan bisa normal, bisa dengan sesar. Jadi sebenarnya tujuan dari kita adalah kita upayakan agar si mamsnya sehat, ya, si babynya juga sehat. Ya. Jadi kalau misalnya semuanya baik nih, misalnya dari kondisi panggulnya baik, luas, kemudian nggak ada rintangan jalan lahir, nggak ada plasentan nutupin, misalnya kepala di bawah, nggak ada masalah, kondisi babynya sehat, mams juga sehat. Nah, biasanya kita akan coba untuk persalinan secara pervaginal, ya. Jadi lewat persalinan normal. Nah, itu kan saya bilang tadi bisa dilakukan sejak usia 37 minggu. Tapi biasanya udah kita tunggu mulusnya ya. Jadi biasanya kalau kondisinya bagus, ya tunggu itu mulusnya dari mams sendiri ya. Jadi
kita bisa tunggu sampai sekitar 40 minggu. Kalau misalnya 40 minggu itu kan HPL-nya. Kalau misalnya masih bagus, kita bisa tunggu seminggu lagi. Tapi kalau misalnya kurang baik, biasanya kita akan berikan induksi ya, kita akan bikin mamsi jadi mules gitu. Nah, apa sih kondisi-kondisi yang mengharuskan untuk sesar? Itu kondisi-kondisi yang misalnya darurat nih, misalnya kondisinya jantung bayinya bermasalah, ya jantungnya cepat atau bermasalah. Nah, atau misalnya kondisi mamsinya juga bermasalah, ya kan? Atau misalnya mamsinya pendarahan banyak karena misalnya ada ari-ari halangi, atau misalnya panggulnya nggak luas, ya sempit, jadi si babynya nggak bisa keluar, jadi malah sempit gitu ya. Atau misalnya ada permasalahan contohnya misalnya ari-ari terlepas, atau misalnya tekanan dari darah tinggi yang tidak terkontrol. Nah, atau misalnya babynya yang besar. Jadi kalau untuk persen normal dari kita yaitu di bawah dari 4 kilo. Jadi kalau misalnya babynya sudah lebih dari 4 kilo, itu tidak dianjurkan untuk normal gitu ya. Nah, kemudian untuk yang sudah pernah operasi pun kalau misalnya nggak ada halangan, kita masih coba untuk normal ya. Jadi namanya VBAC ya, VBAC. Itu kalau misalnya sebelumnya itu operasi baru sekali. Tapi kalau operasi sudah 2 kali ke atas, itu nggak dianjurkan lagi untuk secara normal gitu ya. Jadi para mama sekalian, kalau misalnya kondisi baik semua, sehat semua, kita bisa coba untuk secara persentase secara normal. Namun kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi yang mengharuskan si babynya keluar lebih cepat karena bisa terjadi berbahaya kalau kelamaan, nah itulah kita lakukan secara sesar. Oke, karena mau sesar mau normal juga sama aja ya dok ya, karena mam sudah berjuang selama 9 bulan ya dok ya. Ya, tujuan dari kita adalah biar manusia sehat, baby juga sehat. Jadi kita pengen dua-duanya ini survive gitu. Jadi usaha dari kita itu adalah kalau bisa pada saat keluar manusia senang, baby keluarga juga senang juga ya lihat babynya nangis depan dia. Tapi itu sebuah kebahagiaan yang nggak bisa terungkapkan kan biasanya seperti itu. Oke, terima kasih banyak dokter penjelasannya. Sayang banget kita sekarang udah ada di akhir acara nih dok. Nah, kalau gitu, Mams, nggak kerasa banget waktunya. Mudah-mudahan pertanyaan yang tadi udah disampaikan dan jawaban yang udah dilontarkan oleh dokter bisa menjawab pertanyaan Mams semua. Sebelum kita akhiri acara kali ini, dokter boleh disampaikan dulu closing statement-nya? Ya, terima kasih ya Mbak Nibras, kepada kru teman Bumil sekalian semuanya, kepada mam sekalian yang sudah menyaksikan dari awal hingga pengunjung ini. Ya, pesan saya adalah selalu menjaga kondisi agar selalu sehat dan bugar ya. Jadi memang saat ini dengan kondisi pandemi seperti ini, nah jadi usahakan untuk menjaga protokol kesehatan. Jadi nggak cuma di dalam rumah, jangan cuma di luar nih, di dalam rumah juga sama ya. Jadi misalnya nih selalu jaga kebersihan ya kan. Kemudian kalau misalnya lagi kumpul-kumpul keluarga juga hati-hati ya. Jadi jangan berkerumun. Jadi usahakan misalnya kalau makan juga ya masing-masing dulu lah, karena kan kita nggak tahu nih kadang-kadang kayak virus ini kita nggak tahu nih siapa musuh kita, siapa teman kita ya. Jadi usahakan untuk menjaga protokol kesehatan. Jadi nggak cuma di luar tapi di dalam rumah seperti itu, karena saat ini itu klaster keluarga lumayan banyak gitu ya. Jadi usahakan untuk selalu menjaga. Nah, kemudian juga tadi sudah kita bahas ya, asupan nutrisi, jangan lupa selalu makan makanan yang sehat ya, bergizi ya, usahakan pakai sayur-sayuran, buah, daging, ikan, telur, susu ya. Makan-makan mentah dihindari. Kemudian juga lakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin ya, jangan dengan melakukan pemeriksaan USG ya secara rutin secara berkala. Nah, diharapkan mencapai tumbuh kembang yang baik gitu ya. Jadi usahakan agar nanti mudah-mudahan para mams yang sedang hamil ya kan atau sudah mau menjelang persalinan, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Saya doakan semuanya semoga babynya sehat, mamanya juga sehat ya, sehingga bisa membawa kebahagiaan untuk keluarga semua. Oke, amin. Terima kasih banyak dokter untuk waktu dan kesempatannya hari ini bisa ngobrol-ngobrol banyak, dok. Ya, terima kasih sama-sama Mbak Nibras. Oke, baik. Nah, Mams, itu dia tadi rangkaian live kita hari ini. Untuk Mams yang pertanyaannya mungkin belum terjawab, Mams bisa pantengin terus Instagram Teman Bumil ya, karena Teman Bumil rutin mengadakan live event di Instagram, YouTube, dan juga mengadakan kelas online. Oke, kalau gitu terima kasih untuk Mams yang sudah setia menonton live ini sampai habis. Jangan lupa untuk share video-video kita ke keluarga atau teman Mams ya. Atas nama Teman Bumil, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf untuk kekurangan-kekurangan yang ada pada live hari ini. Sampai jumpa, Mams. Sampai jumpa, Mams.